Melihat harga emas ini sudah menembus $2.300 Amerika Serikat. Apa sebenarnya yang memicu kenaikan harga emas ini? Apakah memang ketakutan investor global yang membawa harga emas untuk menyentuh rekor? Ya, kalau misalkan kita ngelihat harga emas ya, sudah berapa minggu terakhir ini memang menunjukkan harga yang terus menembus rekor tertinggi sepanjang masa. Tapi belajar dari periode COVID lalu ya, kita harus bisa membedakan mana pergerakan yang fundamental karena emas merupakan substitusi dari aset yang interest bearing asset, sementara mana pergerakan yang bukan fundamental. Nah, kalau misalkan kita lihat beberapa minggu terakhir, pergerakan harga emas ini lebih ke arah bukan yang fundamental melainkan sentimen. Memang ada yang fundamentalnya terkait bagaimana stance the Fed ya, apakah hawkish dan atau dovish terkait suku bunga mereka di tengah rilis data ekonomi mereka yang masih robust sampai saat ini ya. Nah, tapi memang di dalam minggu ini ya, kita sudah melihat berbagai sentimen di market yang dapat mendorong harga emas naik, seperti geopolitical conflict yang saat ini bukan hanya terjadi di Timur Tengah, tetapi juga kembali lagi nih ada di geopolitical conflict antara Rusia dan juga Ukraina yang kembali memanas. Dua faktor tersebut yang pada akhirnya mendorong harga emas untuk menembus batas threshold yang sebenarnya sudah diperkirakan sebelumnya di sekitar 2.250, sekarang bisa tembus ke 2.300 seperti itu. Dan sebagai tambahan juga memang kalau kita lihat saat ini ya, stance the Fed yang cenderung tidak firm terkait uh, keputusan kapan untuk menurunkan suku bunga, itu malah menimbulkan dorongan untuk investor lari karena melihat data US sekarang yang cukup robust, menandakan akan ada potensi untuk US bahkan menaikkan suku bunganya ya, dibandingkan yang sebelumnya sudah diperkirakan akan menurunkan suku bunganya seperti itu. Dan ekspektasi dari para investor adalah ketika suku bunga US ada potensi untuk naik, maka dolar indeks akan meningkat sehingga akan terjadi inflasi tuh di situ, dan pada akhirnya buat konsumen yang tidak memiliki yang bukan memiliki mata uang dolar sebagai mata uang utamanya, lari ke emas untuk hedging inflasi seperti itu. Baik, Anda lihat seperti apa potensi pergerakan harga emas hingga pertengahan tahun 2024 ini? Terkait pergerakan harga emas, memang ini kalau misalkan kita refer ke dari awal tahun 2024 hingga saat ini, pergerakannya sangat volatile ya. Kadang bisa turun sangat dalam, tapi beberapa minggu terakhir memang naik yang sangat signifikan. Nah, bagaimana dengan pergerakan harga emas hingga setidaknya hingga tengah tahun 2024? Memang berbagai faktor yang harus kita pertimbangkan pada saat ini. Dari faktor sentimen, jelas kita harus mempertimbangkan bagaimana geopolitical conflict terutama di Timur Tengah dan juga Rusia dan juga Ukraina, bagaimana kedua konflik tersebut tereskalasi, apakah akan ada eskalasi yang semakin memanas atau malah sebaliknya semakin mereda. Kalau misalkan eskalasinya ternyata makin memanas, jelas harga emas akan cenderung meningkat. Tetapi kalau misalkan ada tekanan terhadap konflik geopolitis tersebut, maka harga emas itu akan cenderung menurun. Dan lagi kita juga harus melihat bagaimana pergerakan dari pasar dari aset substitusi, seperti foreign exchange yang sangat mengekor dengan keputusan suku bunga dari The Fed, dan juga bagaimana pergerakan investor terhadap bonds di Amerika Serikat. Kalau misalkan investor masih melihat The Fed pada akhirnya akan menahan suku bunga mereka yang sebelumnya sudah diprediksi akan turun di Maret ya, di Maret 2023, ternyata uh, pada FOMC meeting di 20 Maret kemarin tidak jadi menurunkan suku bunga, malah sekarang potensinya yang tadinya akan mulai menurunkan di tengah 2024, sekarang malah lari lagi ke akhir 2024, menjadikan investor ini akan lebih bisa dibilang akan lebih cautious lah. Apakah harus keluar dari pasar aset yang memiliki bunga, atau
tetap di sana. Kalau misalkan pada akhirnya mereka memutuskan untuk, karena the Fed-nya masih akan hawkish, pada akhirnya mereka mungkin akan memutuskan untuk bermain di pasar yang memiliki aset yang memiliki bunga seperti treasury bonds, 10-year bonds di Amerika Serikat yang pada akhirnya dapat berpotensi menekan harga emas. Tetapi kalau misalkan kami melihat jika misalkan the Fed tidak memiliki stance yang cukup kuat di antara anggotanya misalkan tidak memiliki view yang sama kapan akan menurunkan, kapan akan menaikkan. Hal ini yang sebenarnya dapat memberikan tambahan sentimen positif ke harga emas sebelum pada akhirnya mungkin nanti ketika suku bunga The Fed pada realisasinya akan diturunkan baru menurun seperti itu, Mbak Aneka. Baik, Pak Sudi, kalau menurut pantauan Anda, seperti apa gambaran permintaan emas global saat ini? Apakah memang lebih banyak didukung karena banyaknya permintaan investor secara umum, atau memang bank-bank sentral di dunia saat ini tengah berlomba-lomba untuk mengoleksi emas? Oke, ini menarik ya kalau terkait siapa sih yang menjadi driver utama terkait permintaan emas. Kalau misalkan kita lihat dari sisi retail ya, dari sisi retail memang mengalami peningkatan ya, tapi di saat yang sama terjadi peningkatan yang lebih besar nih. Kalau misalkan secara share ya, kita melihat dari cadangan emas terhadap aset-aset yang merupakan cadangan monetary lainnya, yang pada awal tahun 2023 itu awal tahun lalu cadangan emasnya hanya sekitar 8-9% dari total cadangan moneter di setiap negara. Tapi di per Januari hingga Februari 2024 ini sudah mencapai 10%, yang berarti ada pergantian antara non emas menjadi ke aset aset cadangan berupa emas yang menandakan ada peningkatan dari permintaan emas dari bank sentral seperti itu. Karena memang kalau terkait bank sentral ya, permintaan emas ini bukan hanya baru sekarang, tetapi juga sudah ada movement yang dari tahun sebelumnya sudah terjadi, seperti pergerakan blok baru yang kita lihat misalkan BRICS, bagaimana mereka mencoba membuat koalisi baru untuk memperkuat mata uang mereka melalui emas, resistensi terhadap USD seperti itu. Lalu juga di tengah konflik geopolitis ini pihak-pihak yang terlibat di dalam konflik geopolitis membutuhkan emas untuk mempertahankan suku bunga mereka. Makanya memang ada pergerakan permintaan dari bank sentral dari setiap negara untuk meningkatkan emasnya. Tetapi memang kalau misalkan kita lihat dari sisi retail, di satu sisi juga terutama misalkan kita lihat di pasar Indonesia. Di pasar Indonesia itu ada pattern di mana sebelum Hari Raya Idul Fitri sebagai contoh, permintaan emas dari sisi retail itu akan cenderung berkurang karena orang menukar emas untuk mendapatkan uang cash seperti itu, dan pada akhirnya dari sisi retailnya berkurang. Tapi kalau secara general kita melihat secara global itu permintaan emas dari sisi retail masih meningkat hingga Februari 2024.